Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini beliau khidmat dengan Nabi. Tugasnya menyiapkan Nabi gesan berwudu, terutama di waktu malam hari, dan yang memikutiakan sandalnya Rasulullah SAW. Jadi kemana Nabi berjalan, undangan, saruan, atau ke masjid, maka Abdullah bin Mas'ud selalu ada di hingga Nabi, karena tukang pengikutiakan sandal Nabi. Sehingga disebutkan Sa'id bin Mas'udin bikhidmati ni'na li Rasulillah, telah beruntung dan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa Abdullah bin Mas'ud karena berkhidmat, menjaga akan, memegang sandal Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, karena dekat dengan Nabi, jadi bisa bertanya dengan Nabi. Ya Rasulullah, kaifa taqulu rajulan ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ulun ingin bertanya, bagaimana seandainya ada seseorang mencintai satu kaum atau mencintai satu orang yang saleh yang mereka telah lebih dahulu meninggal dunia atau lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita ini adalah satu kaum yang mencintai kaum yang telah mendahulu kita, atau orang yang telah mendahulu kita daripada orang yang saleh ini. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai walaupun dia tidak pernah bertemu. Nah, jadi ini hati-hati kemana kita meletakkan cinta. Walau kita kada pernah bertemu, walau kita kada pernah duduk bersama, tapi ketika kita mencintai sesuatu atau seorang tersebut, maka akan dikumpulkan nantinya ketika kita meninggal dunia. Banyak orang yang mencintai Rasulullah setelah meninggal dunia, itu rohnya dengan jasadnya dipindah ke Madinah. Karena itu ketika ada pembongkaran di pekuburan Baqi, itu banyak orang-orang yang tidak terdaftar atau orang-orang itu tidak termasuk orang Madinah, yang mereka asing, rupanya pun rupa orang, bukan rupa orang Madinah, tapi dikuburkan di Madinah. Karena apa? Memang Rasulullah mengatakan seseorang ketika meninggal dunia itu roh dan jasadnya akan langsung diangkat dan diantar oleh malaikat kepada siapa yang dicintainya. Kalau dia cinta Rasulullah, maka akan dikumpulkan di Madinah bersama Nabi Muhammad. Yang bahayanya cinta dengan orang kafir, cinta dengan orang yang bukan yang patut dicintai, maka akan terkumpul dengan orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu kita harus menjaga hati kita, keluarga kita, anak-anak kita, kemana meletakkan cinta, karena ini adalah asas, ini adalah modal utama untuk keberuntungan kita, dan modal utama untuk penentuan kita di dunia dan di akhirat. Terus Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dibangkitkan seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Di dalam hadis tersebut para ulama menjelaskan ay fil amal wal fadilah. Fil amal wal fadilah. Segala amal kebaikan orang salihin tersebut akan diberikan Allah kepada orang yang mencintai. Fil amal wal fadilah, dan karamah, kemuliaan orang yang dicintainya akan diturunkan kepada orang yang mencintai. Sebagaimana contoh, insyaallah hari ini kita mengadakan haul Syekh Seman. Pertama, kita kada pernah bertemu dengan Sidin. Jangankan bertemu, jangankan kita melihat, duduk belajar. Mungkin riwayat-riwayatnya pun jarang kita mendengar atau ada pernah mendengar. Tapi kita mencintai beliau. Nah, ini sudah modal utama untuk kita nanti berkumpul bersama beliau. Beliau orang yang alim, beliau orang yang saleh, beliau seorang wali, beliau zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Hasan. Nah, ini adalah satu kunci yang sudah kita dapatkan untuk kita mendapatkan keberuntungan, yaitu modal utama untuk kita berkumpul bersama Syekh Seman nantinya di hari kiamat. Wal fadilah, karamat-karamat
wali yang kita cintai nantinya akan Allah turunkan, Allah berikan kepada orang yang mencintai tersebut. Kalau tidak didapat oleh dia, maka anak cucunya yang akan mendapatkan. Jadi kalau kita cinta Syekh Salman Al-Madani, maka kalau ada kita mendapat karamatnya dari Salman Al-Madani, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Ini berkat daripada kita cinta kepada orang yang wali. Pasti akan ada nanti kalau ada kita, anak kita, cucu kita, sebagai mana balasan karena hati kita mencintai orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah para wali wassalihin. Sambungan daripada keterangan tersebut, wa mulhaqun bihim, dan akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Setelah mendapatkan kebaikan, setelah mendapatkan karamahnya, maka akan dikumpulkan. Wa dakhilun fi zumratihim, dan termasuk di dalam golongan wali tersebut. Al-haqahu sallallahu alaihi wasallam bi husnin niyat la bil a'malis salihah. Rasulullah SAW menyebutkan almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan siapa dicintainya itu bukan dengan amal tapi dengan cinta. Kalau kita beramal banyak seperti Salman, maka kita mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita mencintai Salman, maka keberkahan Salman akan turun kepada kita. Nah, jadi di sini kita akan terkumpul dan kita akan bersama dan kita akan mendapatkan keberkahan dengan modal cinta, bukan dengan amal yang saleh. Kalau kita beramal, ya sama seperti di derajatnya. Ini kita orang yang di bawah. Ketika kita orang yang paling di bawah, orang yang paling sedikit ilmunya dan amalnya, ketika mencintai, maka kita akan mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bi husnin niyat, dan yang terpenting adalah niat yang benar. Niat yang bujur-bujur kita ini mencintai waliullah karena adalah kekasih Allah dan memang mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini modal yang Rasulullah menyebutkan kepada kita. Apabila kita dengan niat yang benar mencintai wali, pasti karamat dan kemuliaan wali akan Allah turunkan kepada kita atau anak cucu kita. Ini modal yang harus kita kita ada di dalam hati kita. Jangan sampai modal dan niat tersebut tidak ada. Kemudian daripada itu, Syekh Salman Al-Madani beliau beri jari. Biar bersandar sini, biar bersandar sini. Bersandar sini, bersandar. Sandar biar bersandar. Sini biar bersandar. Sandar, sini bersandar. Bismillah. Sandar, sandar, sandar. Di dalam manaqib yang disusun oleh Aba Guru Sekumpul, manaqib Syekh Salman Al-Madani, bahwasanya Syekh Salman Al-Madani diberi Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang wali, seorang yang mengumpul antara ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Dan beliau adalah seorang wali yang diberi titel kutub. Arti kutub, man jama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. Kutub itu adalah seorang wali yang beliau adalah orang yang mengumpul antara ilmu, amal dan bala. Ini adalah definisinya wali kutub. Dan Syekh Salman Al-Madani terkenal dengan sebutan Qutbul Aqwan. Beliau mengatakan, ana saqil aqdahi fil hani hadrati wa kullu waliin min syarabi karihu.
Aku adalah seorang wali yang mana aku diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala saqil aqdah, memberikan madad dan memberikan minuman-minuman daripada asrar dan madadullah kepada wali-wali yang ada di zaman itu. Wa kullu waliyin min syarabil qari'u, seluruh wali-wali mengambil madad daripada Syekh Saman Al-Madani. Dan beliau mengatakan juga, ana fid dunya ahmi muridi idza ata bisidqin wa fil uqba lahu ana syabi'un. Siapapun yang mengambil tarikatku atau yang mencintai aku, kata Syekh Saman, di dunia dia akan dipelihara Allah, dan di hari kiamat aku nanti akan berikan syafaat. Nah, ini yang disebutkan tadi, al-mar'u ma'aman ahab huna wa fil munkalam. Ketika di dunia kita menyebut nama orang salihin, mencintai orang salihin, nanti hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita tidak punya banyak modal, amal ibadah kita sedikit, tidak seperti para wali-wali yang mereka membaca Al-Qur'annya, yang mereka beristighfarnya, yang mereka tahajud di tengah malam, yang mereka ta'abud kepada Allah, mereka khalwat, mereka uzlah, mereka berbagai macam cara. Kita amal sangat sedikit. Jadi karena itu, untuk menjadikan kita supaya terhubung dengan mereka, ittisal dengan mereka, irtibat dengan mereka, adalah kita mencintai mereka, tapi dengan husnul niat, dengan niat yang benar. Itu kata Syekh Saman, ana fid dunya ahmi muridi idza ata bisidqin, dengan niat yang benar, bukan main-main, bukan umpat-umpatan. Jadi mencintai wali karena perintah Allah, karena memang Rasulullah yang menyuruh, dan karena memang kita ingin berkumpul bersama mereka, dan karena mencintai orang salih ini adalah asbab daripada keberuntungan dunia akhirat. Jadi mencintai wali bukan karena umpat-umpatan, bukan karena terpaksa, bukan karena malu, bukan karena duit, bukan karena dunia, bukan karena pangkat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita memusuhi wali, berarti berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya mencintai wali akan bersama mereka. Syekh Saman Al-Madani, beliau selain diberi pangkat kutub, dan juga beliau diamanahi ketika itu menjadi bawwabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjaga kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang kunci pintu makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat pemurah. Di antara pemurahnya Syekh Saman Al-Madani, setiap tamu-tamu yang datang silaturahmi kepada beliau membawa hadiah, uang, berbagai macam makanan dan yang lainnya, seketika itu juga dibagi-bagi beliau, dikasih kepada orang lain untuk disedekahkan dan dihadiahkan, sehingga tidak ada lagi tertinggal di tangan beliau. Satu hari itu datang, satu hari itu juga habis. Ini daripada akhlaknya Syekh Saman Al-Madani. Memang tandanya seorang wali itu adalah pemurah. Tandanya seorang wali itu adalah mereka sakha, dan mereka punya sifat lagi sangat pemaaf. Ketika ada orang yang tidak senang, mereka lebih dahulu memberikan maaf daripada mereka membalas dengan berbagai macam ucapan, apalagi doa yang kada baik. Mereka mengamalkan Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Mereka membalas dengan yang lebih baik. Itulah akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saman Al-Madani, beliau pernah berkata, bukan yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, atau menyuruh berhenti seorang murid yang sudah punya usaha, yang sudah punya ikhtiar untuk berusaha, lalu menyuruh berhenti dan mengerasi untuk beribadah. Bukan seperti itu yang namanya guru, kata Syekh Saman. Jadi seorang guru yang benar, kata Syekh Saman, bukannya menyuruh paksaan si muridnya itu beribadat, apalagi menyuruh berhenti daripada usaha yang sudah ada untuk mencari rezeki dan nafkah. Yang namanya apa ngarannya guru yang benar, kata Syekh Saman, adalah mereka yang memindah dan mereka yang membimbing hati muridnya yang asal hubbud dunia kepada Allah dan Rasul. Asal cinta lawan dunia lalu dipindah cinta kepada Allah dan Rasul. Yang asalnya al-bakhil jadi pemurah, yang asalnya sombong jadi tawadhu, yang asalnya isi hatinya itu lalai kepada Allah, isinya ingat kepada Allah. Yang dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad, akhirnya dia cinta dan banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad.
mereka para wali-wali itu, para guru-guru mursyid itu, mereka tidak mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tapi mereka menjaga hati supaya bagaimana qalbun salim, sebagai bagaimana safaul qalb, bagaimana tasfiyatul qulub, bagaimana menjaga hati supaya selalu terhubung dengan Rasulullah, selalu tersambung dengan Nabi Muhammad, bagaimana hatinya itu selalu menjadi wadah pandangan nadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh para wali-wali dan mursyid, terutama Syekh Salman Al-Madani. Jadi di zaman itu murid-murid Syekh Salman yang berusaha, mereka berusaha, yang sugih mereka sugih, cuman kesugihannya gasan Allah dan Rasulullah, gasan untuk agama Allah. Mereka tidak melarang murid-muridnya berusaha mencari nafkah. Silahkan yang sugih, silahkan yang berusaha, tapi ingat, kalian berusaha untuk membantu agama Allah karena mengamalkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi. Orang-orang yang beruntung itu nantinya adalah orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah, pertama dengan badannya, kedua dengan hartanya. Malah di situ lebih didahulukan tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Lebih dahulu harta daripada jiwa. Artinya di zaman waktu Syekh Salman, beliau mendidik murid-murid, beliau tidak melarang muridnya itu mengerjakan daripada usaha, mengerjakan daripada suatu jalan untuk mencari rezeki. Dari karena itu banyak murid-murid Syekh Salman yang sugih. Dari karena itu dulu tahun 93, ulun masih ingat, itu masih ada lagi gedungnya Syekh Salman Al-Madani. Artinya hotel Syekh Salman Al-Madani. Dan mana itu adalah hasilnya untuk memberi makan fuqara wal masakin, untuk memberi makan para aramil, janda-janda dan anak-anak yatim. Jadi ketika orang Islam, ketika orang yang beriman, ketika seorang muslim punya harta, dia mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan infak, dia mengeluarkan sedekah, dan inilah yang diharap dan diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Salman beliau pertama tidak mengerasi muridnya mengerjakan ibadah. Kalau tugasnya memang sudah mencari nafkah, silahkan. Namun yang sangat diperhatikan Syekh Salman adalah menjaga murid-murid itu, hatinya itu jangan sampai lepas dari orang solehin, lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan berusaha, silahkan mencari nafkah, silahkan mencari harta, tapi ingat, nanti mungkin ada haulan, mungkin nanti ada maulidan, ada acara Isra Mi'raj, ada acara kita maulah apa masjid, maulah langgar, maulah membantu majlis, membantu anak yatim. Itulah manfaat harta yang dicari tadi. Jadi Syekh Salman mengajari kepada murid-muridnya yang asal bakhil kepada pemurah, yang asal orangnya lupa kepada Allah menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Salman Al-Madani beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku rahmat bagi sekalian alam. Mulai di dalam perut beliau sudah menjadi rahmat bagi sekalian alam, sampai beliau dilahirkan, sampai beliau berkata alhamdulillah, kata Syekh Salman, beliau berkata aku dijadikan Allah rahmat bagi sekalian alam, sampai kepada orang kafir pun mendapatkan kebaikan yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau ketika berada di Madinah itu semua orang di Madinah mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah, sampai orang yang bukan Islam pun mendapatkan kebaikan daripada Syekh Salman Al-Madani. Dan Syekh Salman mengatakan, barang siapa mengambil tarikatku, barang siapa berjalan di jalan kami para awli was salihin, sebagaimana beliau mengatakan tariqatuna adzul wal inkisar, jalan kami menuju kepada Allah dengan bermunajat dan merasa hati ini fakir dan fafa. Abdun, seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Fakirun, seorang hamba yang fakir. Munajat kepada Allah sebagaimana munajatnya Al-Imam Al-Habib Al-Haddad, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Syekh Salman beliau mengatakan barang siapa mengambil tarikatku, maka nanti Allah akan memberikan kepada seorang tersebut rasa majzub atau rasa jadab.
yang diambil Allah nanti bangsa basyariah manusianya dengan bangsa Rabbani. Artinya pecinta-pecinta Syekh Seman nanti ketika dia di akhir hayat itu perasaan basyariah, sifat manusia itu akan diganti Allah dengan sifat Rabbaniyah. Artinya Allah akan memberikan nanti orang yang mencintai Syekh Seman itu adalah titel arifin billah, orang yang akan nantinya betul-betul ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Seman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki yang luas yang halal, mujarrabun sahih. Ini yang terbukti pecinta-pecinta dan orang yang selalu ta'alluq hubungan dengan orang saleh, terutama Syekh Seman, hidupnya selalu diberkahi, rezekinya selalu melimpah ruah, tidak pernah habis, sehingga keberkahan itu dirasakan oleh orang yang di sekelilingnya. Syekh Seman Al-Madani beliau berwasiat dan berpesan kepada kita untuk selalu membaca habis sembahyang subuh doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut, niscaya kita bila membaca itu akan termasuk di dalam rombongan daripada wali kutub. Dan Syekh Seman mengatakan, tidak naik martabat dan pangkatku di sisi Allah melainkan karena mengamalkan doa ini. Jadi siapa-siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut habis sembahyang subuh, maka dia di dalam golongan waliullah, wali kutub, dan dia akan terus dinaikkan pangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Seman Al-Madani beliau sangat pemurah. Beliau punya sifat pemaaf. Ketika di Madinah beliau sangat masyhur, sangat terkenal, dan banyak orang yang datang kepada beliau. Namun yang tidak senang pun banyak, yang kada katuju pun banyak, yang memusuhi pun banyak, yang mahiri pun banyak, yang mahasuti pun banyak. Sebagaimana Al-Habib Muhammad Al-Haddad, beliau adalah mertuanya daripada Habib Umar bin Hafid. Habib Muhammad Al-Haddad itu ketika berdakwah, beliau di satu tempat berdakwah. Lalu guru beliau ini melihat Habib Muhammad Al-Haddad ini berdakwah dengan mudah, sehingga di dalam hati gurunya itu bertanya-tanya, oh ini Muhammad Al-Haddad betulkah dia berdakwah? Karena tidak ada ujian. Pada suatu hari Habib Muhammad Al-Haddad ini ditangkap dan dipenjara. Berita itu sampai kepada gurunya. Setelah sampai kepada gurunya, ujar orang berhabar kepada gurunya bahwasanya murid pian Habib Muhammad Al-Haddad ditangkap. Alhamdulillah, kata Sidin, baru benar muridku ini. Nah, si murid ini ditangkap Habib Muhammad Al-Haddad beberapa tahun, kemudian keluar. Setelah keluar penjara dia langsung mendatangi guru. Wahai guru, ulun ditangkap, ulun begini-begini, di penjara begini-begini. Alhamdulillah, kata guru beliau, ini yang aku khawatirkan. Ketika engkau tidak ada mendapat ujian dan cobaan dan cacian dan makian dan halangan, aku mengkhawatirkan kamu berdakwah itu tidak ikhlas dan tidak benar. Tapi ketika musuh kamu banyak, yang tidak ketujuh banyak, ini menunjukkan bahwasanya kamu berdakwah memang benar. Silahkan lagi terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Seman Al-Madani dimusuhi, sehingga murid-murid Syekh Seman ini diasut supaya mereka antara murid ini mereka ada perkelahian, perpecahan. Namun Syekh Seman Al-Madani beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, janganlah kalian ingkar kepada aku sebagaimana orang ingkar kepada aku daripada orang-orang yang iri kepada aku. Maka apabila kalian tetap bersama aku, nanti insya Allah kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat Syekh Seman, dengan berkat para awliya salihin, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, terutama dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Allah kabulkan hajat kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah buka hati kita selalu, dan hati orang tua kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, untuk selalu mencintai para awliya wassalihin, terutama hati kita selalu terhubung dengan Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtibat la yanhal abada, hubungan yang tidak pernah putus
baik waktu bangun ataupun tidur, dan apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan selalu terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah apa yang kita kerjakan pada hari ini, di siang hari ini, menggembirakan hati Nabi Muhammad, dan kita mendapat nadrah dari Nabi Muhammad, nadratan tuslihul qulub, ala ya Allah bi nadrah min al-ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin zagimah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat awliya salihin, dengan berkat ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan hajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala penyakit, dan Allah sudahi umur kita dengan husnul khatimah, dan mudahan di akhir hayat kita disudahi dengan husnul khatimah, dan nantinya kita dapat meminum air yang sangat mulia, Telaga Kautsar, dengan tangan yang mulia, biyadihi syarifah, tangan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan minuman kepada kita, sehingga kita nantinya tidak merasa haus lagi, dan kita akan berkumpul dengan junjungan kita Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahibul bait, Al-Haji Ibad dan sekeluarga, dan siapapun yang membantu daripada terlaksananya acara haulan ini, diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, diberikan kemudahan, diberikan pemeliharaan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa taufik dan hidayah serta nadrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.